lanjut ke subbab yang ketiga yaitu stoikiometri elektrolisis atau hukum Faraday. Nah, Michael Faraday menyatakan bahwa ada hubungan kuantitatif antara jumlah arus listrik yang dialirkan pada sel elektrolisis dengan jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode. Nah, hukum Faraday 1 itu bilang bahwa massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik yang dikalikan dengan waktu elektrolisisnya. Jadi persamaannya seperti ini, bisa adik-adik lihat ya di dalam kotakan ini. Di sini W-nya adalah massa zat yang dibebaskan, kemudian E-nya adalah berat ekivalen di mana rumusnya massa molar logamnya dibagi biloxnya. Kemudian F ini adalah jumlah listrik atau Faraday, di mana nanti di sini adik-adik harus ingat 1 mol elektron itu adalah 1 Faraday atau setara dengan 96.500 kolom. Kemudian I ini adalah kuat arus, satuannya ampere, dan T ini adalah waktu elektrolisis atau satuannya detik. Kemudian hukum Faraday 2 menyatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, rumusannya atau persamaannya seperti ini ya. Seperti yang kakak kotakin ini. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, di mana W-nya ini adalah massa zatnya dan E-nya adalah berat ekivalennya. Jadi nanti tinggal dibandingkan senyawa-senyawa yang bereaksi. Nah, di sini cirinya arus listrik yang digunakan sama. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Cermati wacana berikut. Agar tampak lebih indah dan bernilai jual tinggi, sendok besi dilapisi dengan logam perak melalui proses penyepuhan. Proses penyepuhan sendok besi dengan logam perak dapat menggunakan sel elektrolisis seperti gambar berikut ini. Pada proses penyepuhan sendok besi dengan logam perak dengan AR-nya 108, pada wacana tersebut dilakukan selama 15 detik dengan menggunakan arus sebesar 9,65 ampere. Yang ditanyakan adalah massa logam perak yang melapisi sendok adalah. Jadi di sini yang diketahui, sini kakak tuliskan dulu, ada diketahui ini AR-nya dari perak itu Ag ya 108, kemudian I itu 9,65 ampere dan T-nya itu adalah 15 sekon atau detik. Dan yang ditanyakan adalah W-nya ya, massa logam perak, WAG. Oke, dari sini kita langsung saja bisa menyimpulkan ya ini menggunakan rumusan hukum Faraday berapa? Kalau hukum Faraday 2 itu cirinya adalah triknya di soal itu diketahui arus listriknya sama, digunakan arus listrik yang sama. Nah, sementara di sini di soal ini tidak ada keterangan arus listrik yang dipakai sama, jadi hanya ada satu larutan ya, maka langsung saja kita akan menggunakan hukum Faraday yang pertama atau hukum Faraday 1. Rumusnya W sama dengan E I T dibagi 96.500. Jadi E ini rumusnya AR per bilox dikali I dikali T per 96.500. Oke, langsung kita masukkan. AR dari Ag berapa? 108 dibagi biloxnya Ag berapa di sini? Oke, untuk mengetahui biloxnya kita ionkan dulu reaksi dari AgNO3 ini berarti Ag plus dan NO3 min. Nah, di sini muatannya 1 ya, maka biloxnya Ag adalah 1 dikali I. I-nya berapa ini? 9,65. T-nya 15 detik, udah dalam satuan detik ya. Kemudian dibagi 96.500. Di sini sudah kakak hitung ya, hasilnya adalah 0,162 gram. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada sebuah sel elektrolisis yang mengandung lelehan NaF, dilewatkan arus sebesar 13,4 ampere dan dilakukan selama 3 jam. Produk yang dihasilkan dari sel elektrolisis tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari manakah pernyataan dari 1, 2, 3, 4 ini yang benar sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Oke, kita analisis dulu. Yang pertama, hidrogen dihasilkan di katode. Jadi di sini ada lelehan NaF. Kita berarti diminta untuk mencari reaksi elektrolisis dari lelehan NaF ya. Oke, jadi di sini kita tuliskan reaksi elektrolisis dari NaF. Kita ionkan dulu, ini jadi Na plus plus F min. Reaksi di katodenya apakah menghasilkan hidrogen? Kita analisis di sini. Nah, berarti di sini yang bereaksi adalah
Na plus elektron menjadi Na. Ingat ya adik-adik ya, jika yang di elektrolisis adalah lelehan, dalam bentuk lelehan ya, maka di katode dan anode ini yang bereaksi adalah ion-ionnya itu sendiri. Jadi di katode itu yang bereaksi adalah ion positifnya, kemudian di anode yang bereaksi adalah ion negatifnya. Jadi di sini F- menjadi F2 plus 2 elektron. Nah, seperti ini. Oke, berarti pernyataan yang nomor 1 ini salah ya, karena hidrogen tidak dihasilkan di katode. Kemudian pernyataan yang kedua, gas F2 dihasilkan di anode. Betul ya? Di sini ada gas F2 yang dihasilkan. Kemudian pernyataan yang ketiga, massa gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak 1,5 gram. Nah, tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwa di katode ini tidak dihasilkan hidrogen, tapi dihasilkannya logam Na ya, maka pernyataan nomor 3 ini udah jelas salah. Oke, untuk yang pernyataan nomor 4, di sini ada pernyataan massa gas F2 yang dihasilkan sebanyak 28,5 gram. Oke, kita cari massanya di sini, F2, berapa yang dihasilkan. Jadi di sini ada arusnya, kemudian ada waktu. Ingat, 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron ya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus Faraday. Faraday sama dengan I kali T per 96.500. Nah, di sini berhubung T-nya masih dalam bentuk jam ya, kita jadikan sekon. 3 dikali 60 kali 60. Maka hasilnya adalah 10.800 sekon. Jadi di sini 10.800 dikali T, T-nya berapa? Oh ya, maaf, di sini I-nya 13,4 ya. T-nya adalah 10.800 sekon dibagi 96.500. Hasilnya adalah 1,499. Atau kita bulatkan saja 1,5 ya. Oke, berarti di sini besarnya adalah 1,5 mol. Maka jika kita ingin mencari F2, kita bisa membandingkan dengan perbandingan koefisien reaksi di sini. Berarti jika di sini 2, 1,5 mol, jika 1 berarti setengahnya ya, berarti 0,75 mol. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan massa dari F2. Rumusnya mol dikali mR dari F2. Molnya 0,75 dikali F, AR-nya adalah 19 dikali 2. Nah, di sini hasilnya adalah 28,5 ya, sudah kakak hitung. Maka jawabannya adalah yang pernyataan 4 ini benar. Massa gas F2 yang dihasilkan sebanyak 28,5 gram. Jadi jika hanya pernyataan 2 dan 4 saja yang benar, maka jawabannya adalah yang C. Oke, subbab yang terakhir adalah korosi atau perkaratan. Korosi adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh oksigen dan uap air. Korosi akan semakin cepat berlangsung apabila kelembapan udara dan kadar oksigennya meningkat, adanya kontak dengan zat elektrolit, berinteraksi dengan asam, adanya zat pengelantang, dan kontak dengan logam yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil atau logam lebih di kiri dalam deret volta. Nah, jadi pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Jadi, logam yang teroksidasi, kemudian oksigen itu yang mengalami reduksi. Nah, karat logam itu umumnya berupa oksida atau karbonat. Kemudian, rumus karat besi itu adalah Fe2O3XH2O. Jadi ini adalah suatu zat padat yang berwarna coklat kemerah-merahan. Oke, jadi korosi ini termasuk dalam suatu proses elektrokimia ya adik-adik ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan korosi. Pencegahan korosi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa dengan pengecatan. Kemudian yang kedua, melapisi atau diberi oli atau pelumas. Yang ketiga, dibuat paduan logam seperti kerangka jembatan yang terbuat dari baja, kuningan, dan perunggu. Yang keempat, peralatan rumah tangga biasanya dibalut dengan plastik. Kemudian, stang sepeda, bumper, dan velg mobil dilapisi krom. Kemudian bisa dilapisi dengan timah atau tin plating pada kaleng.
Kemudian untuk mencegah korosi pada besi bisa dilakukan dengan dilapisi dengan seng atau galvanisasi. Kemudian bisa dilakukan dengan pengorbanan anode atau perlindungan katode seperti logam magnesium yang dihubungkan dengan pipa yang ditanam di dalam tanah. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Di sini ada gambar. Korosi atau proses perkaratan pada pipa bawah tanah merupakan proses elektrokimia dengan reaksi Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Kemudian ini O2 ya. Kemudian ada O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O. Untuk mencegah reaksi katodik, pipa dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang bisa didapat tentang faktor-faktor penyebab korosi adalah, jadi tadi sudah kita bahas bahwa korosi atau perkaratan itu dapat terjadi jika, ini salah satunya, kelembapan udara dan kadar oksigen yang meningkat. Nah, di sini ada oksigen ya, kemudian ada besi. Jadi, berdasarkan informasi yang ada pada soal ini, maka simpulan yang dapat diperoleh tentang faktor-faktor penyebab korosi adalah adanya oksigen dan uap air dalam udara yang lembab. Ini ya adik-adik ya. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau yang A ini, potensial reduksi Fe lebih besar dibandingkan oksigen. Ini tidak dijelaskan. Kemudian letak logam besi dalam deret volta lebih kiri daripada H2O. Tidak ya. Nah, letaknya logam besi dalam deret volta itu terletak di sebelah kanan H2O ya, berarti bukan ini. Adanya elektrolit atau zat terlarut yang bersifat asam. Di sini tidak dijelaskan ya, maka bukan. Kemudian untuk yang E, proses korosi memiliki reaksi yang negatif. Nah, tidak ya, tidak dijelaskan. Maka jawaban yang benar adalah D.